Kemarin salamnya udah sidahan, gimana Pak? Ini Ibu jangan terlalu dekat ya. Sebenarnya sih apa ya, gue paling nggak mau tahu lah urusan orang tuh seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau kita udah as a public figure, ya otomatis jadi penonton publik juga kan, ya berhak penonton publik gitu. Terus di tag rame banget lah, suhu komen suhu, wah banyak lah komen-komenan kayak King, ayo King ini, wah komen semuanya. Jadi itu bukan satu dua tiga orang, itu ribuan gitu loh. Akhirnya ya udah deh, daripada gue balesin satu-satu nih, gue kan kadang-kadang suka interaksi DM tuh langsung kan, apa-apa gitu. Ya udah deh, gue bikinin satu video aja deh, mendingan yang kalian bisa gue share semua ini gitu. Gue taunya jadi rame banget kan, gitu loh, kayak mengisahkan seorang wanita gitu loh. Nggak bisa lo mengambil kebahagiaan wanita lain gitu loh. Sementara ya lo mau berkomitmen dengan seseorang yang sudah sah punya komitmen dengan orang lain sebelumnya. Jadi gue bikinin lah video-videonya itu supaya ya sebenarnya sih gak ditujukan secara personal ya, buat perenungan aja semua gitu loh. Karena kan ya ada beberapa hal yang mungkin ya kayak kisahnya itu nggak tepat aja sih gitu loh. Nanti kan kalau jadi tontonan publik kalau nggak sesuai itu bisa jadi hal yang mungkin ya negatif juga kan buat diresap orang yang nerima. Karena gue bukan sok juga di bidang ya penasihati seseorang atau apa, tapi dengan ya gue bikinin sebuah quote ini bisa mewakilkan lah mungkin gitu. Jadi dari kisah-kisah yang ada gue sebut di situ bahwa bagaimana kalian harus menjadi wanita mahal gitu loh, karena mahal itu adalah pilihan dan murah itu adalah kebiasaan. Jadi kalian harus belajar jadi wanita yang tidak datang merusak kebahagiaan yang ada dengan menggantikan kebahagiaanmu gitu. Tanpa merusak. Jangan pernah ajarin serigala menggonggong anjing gitu. Jadi hal seperti ini kan kita udah paham gitu loh, udah tahu gitu loh. Jadi kalau dari sisi saya berpendapat saya ya, mungkin nggak tahu lah, subjektif atau objektif, kita tahu lah bagaimana proses itu berjalan gitu loh. Karena kan kita juga berbagi pengalaman dari dulu kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan gitu loh. Nggak tahu di saat sudah menjalin. Tidak tahu itu prosesnya nggak lebih dari 1 kali 24 jam. Kita kenal nih dengan seseorang, janjian. Oh ya udah ya. Kita nggak tahu mungkin soal ini, soal itu. Kita nggak tahu soal sesuatu yang lebih dalam. Karena memang proses waktu. Tapi kalau udah akhirnya bergulir jadi sebuah komunikasi, apalagi tinggal bersama, apalagi sampai dinikahkan, nggak mungkin. Seseorang yang mau dinikahkan secara tersembunyi, berarti ada sesuatu hati yang dijaga sama laki-lakinya. Itu kita udah jadi petualang cinta ya sebelum jadi ya hal-hal yang kayak gini muncul gitu. Gitu. Jadi buat kalian juga para wanita semuanya, ya memang mengumumkan seseorang menjadi orang pilihan itu diwajibkan juga. Untuk apa? Agar tahu dan tidak terjadi fitnah nantinya. Itu kalau proses ini nggak tahu, nggak mungkin. Yang nggak tahu itu di saat dia mau disembunyikan aja itu pasti ada sesuatu yang dia korbankan. Tapi kisah cinta juga nggak bisa dipaksakan. Namanya love is blind. Memang cinta itu buta. Jadi memang buta. Nggak bisa memilih detailnya seperti apa. Kadang-kadang mau hambatan apapun dia rasakan. Cuma yaitu orang banyak jadi janda karena janda gitu. Oke, Bang. Kita nilai sampai 10 gitu loh. Kenapa? Ya ibarat pelatih itu strategi yang mudah terbaca lawan gitu loh. Mungkin kelas-kelasan umum bisa melihat itu sebuah pemakluman, tapi kalau kita melihat clear itu perencanaan. Bang, tapi banyak yang bilang isbat nikah Inara ini dengan Insanul akan ditolak karena nggak ada izin dari istri sah. Menanggapinya, Bang Piki menanggapinya hal itu Kalau gimana? soal ya agama, ada beberapa mazhab yang berpendapat ada yang memang harus izin agar tidak terjadi fitnah, ada yang juga memang nggak harus izin karena udah tercukupi rukun nikah dan lain-lain gitu. Cuma yang jadi permasalahan itu bukan tentang izin dan tidak izin. Seseorang itu ada memang
syariat agamanya memang tersedia sebagai umat muslim yang teraku. Tapi saya bilang, rumus matematika mungkin bisa kalau membagi adil 50-50 itu mungkin adil, tapi perasaan itu nggak pernah ada rumusnya. Jadi kalian nggak akan bisa membagi, saya cintanya sama kamu siangnya, nanti malamnya di sana. Tidak. Arti poligami itu bener-bener maknanya luar biasa. Dan saya sendiri setelah perjalanan semua panjang, ya orang yang mungkin juga akhirnya ya nggak mudah untuk ada di posisi itu, gitu. Jadi, tadi disampaikan bahwa kalau sah dan tidak sahnya itu kita kembalikan lagi. Cuma kalau bernegara, selama itu tidak disetujui sama negara, yang dilaporkan tentang perzinahan ya setahu saya memang harus dibuktikan. Video itu udah cukup mewakilkan, gitu. Oke. Bagus, lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri daripada harus menjadi munafik untuk orang lain. Ini bukan cuma untuk yang berseteru sekarang aja ya, buat semua, bahkan teruntuk juga ya. Ya para tokoh-tokoh agama yang mengedepankan agama gitu loh. Sehingga masyarakat memandang ini adalah sebagai tuntunan gitu loh. Nah ini juga banyak menggunakan praktek dari syariat agama yang dia terapkan untuk kebutuhan syahwat gitu loh. Udahlah, kita memang punya nafsu, tapi janganlah jadikan agama sebuah tameng terlalu suci. Agama untuk berlindung di balik kemunafikan semuanya orang-orang yang berlindung di sini gitu loh. Kadang-kadang penjahat yang terlihat kejam justru punya rasa daripada seorang yang terlihat mungkin agamis, tapi dia malah mempermainkan dan justru ya melencengkan dari ajaran itu sendiri gitu loh. Maknanya memang sudah ada, tapi nggak semuanya mendapatkan hati itu harus dengan ayat, sesuatu hal yang mungkin nanti ya orang jadi salah mengartikan gitu loh. Maksud saya ya seperti itu. Jadi agama itu jangan dijadikan sebuah tameng untuk menyembunyikan syahwat gitu. Sih nggak ada. Saya dari tadi tidak menyebutkan personal objek ya atau siapapun ya. Cuma dalam kisah ini kita sadarlah kita sejauh mana kita sudah pernah jauh lah dalam hal ini. Jadi tetap sih biar bagaimanapun saya bercerita bukan karena saya lebih baik, saya lebih kuat, tapi saya bercerita karena memang apa yang dulu saya lakukan dan banyak kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi ya tadi saya bilang hal yang hebat itu tadi kesalahan terbesar seorang pria itu mengajak makan seorang wanita di dalam meja yang sama padahal dia belum pernah sempat merasakan kelaparan bersama. Jadi itu hal indah juga ya. Maksudnya bahwa ya kadang-kadang kita mudah menggantikan peran seseorang wanita yang ada dengan yang lain. Justru itu malah membuka ruang permasalahan buat kita sendiri. Ian ya, para generasi Gen Z, milenial atau apapun yang kalian sebut, kalian jangan pernah menyebut diri kalian petualang cinta kalau belum berkencan dengan 7 negara dalam satu malam gitu loh. Iya, ini kisah nyata gitu loh. Kalian udahlah gitu, masih terbatas gitu loh. Kalian ini generasi-generasi sekarang itu yang jadi star boy seolah-olah mau jadi bad boy, udahlah. Kelasnya kalau masih gunain privilege orang tua untuk mendapatkan hati seseorang dan memainkan udah itu rumus-rumus metode lama udah selesai. Sekarang generasi peradabannya sehat gitu. Justru dari semua petualangan kalau hidup ini diulang kembali justru saya mau mencintai satu orang dari mulai kenal sampai saya tinggal menutup mata untuk selamanya. Jadi Oke. hal yang paling nikmat adalah mencintai orang yang sama sampai kau telah tiada gitu ya. Oke Bang Pik. Ini bukan tentang kepemihakan gitu loh. Ini tentang apa ya? Lebih baik Anda terlihat ya buruk sekalian gitu loh. Tapi kalian tidak pernah menjadikan agama itu tameng untuk syahwat itu paling nggak boleh gitu. Ya kita buruk-buruk aja udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan ada cara nanti kita ya Tuhan memaafkan dan lain-lain gitu. Tapi nggak berhak juga untuk kita menghakimi. Udahlah, biarlah itu menjadi perenungan buat mereka. Tapi yang pasti satu buat ceweknya ya tidak bisa kalian berharap membahagiakan diri dengan merebut kebahagiaan orang yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya barang diskon memang udah lama, tapi tidak pernah selalu dipajang di etalase yang utama. Nah buat cowok, udah jangan soan jadi starboy ya. Membuat 2 hati, 3 hati dikurung dalam satu rumah. Rumus itu pernah saya lakukan sebelum Anda lahir. Jadi nggak semudah apa yang kita pikir. Matematika bisa kita bagi kalau kita kaya. Tapi perasaan itu tidak pernah ada rumus. Oke, Oke Bang.